Salam bahagia selalu, kembali lagi bersama dengan saya Nyoman Firdaus. Hari ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan. Dikatakan orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layunya apa saja diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan pasti dia akan apa? Dia akan mendengar suara Tuhan. Tetapi orang yang tidak pernah merenungkan firman Tuhan, bagaimana dia bisa mendengar suara Tuhan? Jadi harus balance antara kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kita kepada Dia, Tuhan mendengar doa kita, dan pada saat kita membaca merenungkan firman Tuhan, berikan kesempatan Tuhan berbicara dalam hatimu. Jadi saudaraku kasih Tuhan, di sini harus sinkron dalam kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Enggak serta-merta kita itu harus didengar terus, tetapi kita tidak pernah mendengar Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Tadi saya mau katakan, yang pertama, dia harus menyukai firman Tuhan itu. Dia harus menyukai firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu harus ada dalam pikirannya, dalam hatinya, dan dalam setiap tingkah lakunya. Jadi firman Tuhan itu harus menyatu dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua, dia harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Selain dibaca, direnungkan. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kita. Kita bisa meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak bisa meninggalkan kita. Dia tetap ada untuk kita. Saudara kasih Tuhan, orang yang menyukai, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Perhatikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tidak mengalami panas terik. Dia tidak mengalami kesusahan. Dia nggak tahu apa namanya hari kemarau, hari panas terik, hari kemarau panjang. Dia nggak pernah mengalami itu. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia selalu bahagia. Bahagia ditunjukkan dari apa? Dia memiliki daun yang hijau. Daun yang hijau itu menunjukkan bahwa tanaman itu tidak pernah kekurangan apapun. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, orang yang merenungkan firman Tuhan itu ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya bahwa dia tidak mengalami namanya krisis moneter. Dia gak akan mengalami namanya kekurangan. Ingat ya, Daud mengatakan, dari masa mudaku sampai masa tuaku, aku tidak pernah melihat orang-orang benar. Ingat ya, saya garis bawahi, orang-orang benar, orang-orang percaya meminta-minta roti. Artinya orang yang mengutamakan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dia tidak pernah kesusahan, tetapi dia menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, saudaraku kasih Tuhan, tadi kesukaannya, dia merenungkan, yaitu apa? Dia menjadi tempat perteduhan. Perhatikan di sana, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi jadikanlah dirimu pohon perteduhan bagi semua orang. Kenapa saya katakan? Pada waktu kita duduk di bawah pohon yang teduh, yang berbuah, itu menyenangkan sekali. Kita bisa merujak, ya kan? Bikin rujak di bawahnya kalau kita berada di pohon mangga. Kalau kita berada di bawah pohon duren, jangan hati-hati, harus menjauh sedikit karena kalau jatuh itu sangat membahayakan kepala kita. Nah, jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang, sahabat-sahabatku, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan,
bahwa perenungan firman Tuhan itu sangat baik. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan sedetik pun. Jangan pernah kamu lupa membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dan kita akan dimampukan oleh Roh Allah, Roh Kudus untuk dapat melakukan kehendak-Nya. Sehingga apa? Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan untuk siap memberkati banyak orang. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saya percaya orang yang punya pohon di tepi aliran air dan berbuah dia pasti akan menyenangkan pemiliknya. Siapa pemilik kita? Yaitu Yesus Kristus. Jadikan hidupmu berbuah. Berbuah yang menyenangkan hati pemiliknya, yaitu Tuhan kita, Bapa kita yang di sorga. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saya mau katakan, dia bukan hanya menjadi perteduhan, tetapi apa yang dikerjakan tangannya dibuat berhasil. Oh, rahasia kesuksesan itu, rahasia keberhasilan itu, rahasia keberuntungan itu adalah apa? Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dia akan apa saja yang diperbuatnya, apapun yang benar kau lakukan, apapun yang kau lakukan dibuat berhasil oleh Allah. Artinya teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, yuk kita lakukan yang benar. Kita renungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi berkat. Apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil. Karena Tuhan menyertai pekerjaan kita. Karena Tuhan menyertai apa yang kita lakukan. Karena Tuhan rindu melalui kehidupan kita orang melihat Kristus hidup dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.